Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain nggak ada, ya, bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti Ubaidillah pun sama, ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. جدهم وامهم الزهراء الكبرى وما سنها الطريقة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami ta'azimi Habibana Habib Rizik Syihab, wabil khusus Kiai Maulana Kamal Yusuf, dan seluruh para habaib, para masyayikh, para asatidzah dan hadirin yang hadir pada acara yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, di sini sebenarnya Al-Fakir kurang pantas menyampaikan sesuatu karena Al-Fakir tujuan istifadah mau mengaji kepada Habibana Rizik Syihab, ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Tetapi karena beliau memberikan amanah untuk menyampaikan sedikit pengalaman tentang diskusi mengenai nasab Ba'alawi, insyaallah bisa Al-Fakir sampaikan sedikit bahwa kemarin di Banten keputusannya alhamdulillah nasab Ba'alawi adalah nasab yang maqtu'un bisihhatihi. Itu yang pertama. Tidak ada yang mengingkari dari kalangan para ulama dan juga tidak ada yang membatalkan. Awwaluman abtala nasaba Ba'alawi, yang pertama kali membatalkan nasab Ba'alawi adalah tulisan-tulisan di internet
di Google yang di copy paste oleh si pengibtol, dan copy pastenya itu hanya separuh-separuh, tidak secara lengkap, sehingga ketika kemarin disampaikan satu pun tidak ada jawaban dari pihak yang membuat tesis, tidak ada jawaban karena memang copy paste. Yang kedua, alhamdulillah Al-Fakir sendiri sangat tidak ingin Habib berdiskusi debat dengan sesama muslim, itu sangat Al-Fakir jauhi, sangat Al-Fakir jauhi, kecuali musyawarah. Karena di rumah kegiatan yang biasa kita lakukan itu justru berdiskusi dengan pendeta dan rabi Yahudi, Habib. Kalau dengan pendeta dan rabi Yahudi hampir setiap hari, dan alhamdulillah Habib, pada 2 tahun ini sudah sekitar 162 orang yang mu'alaf, alhamdulillah. Dan di samping sana itu adalah salah satu teman saya, Habib, beliau ahli dalam Ibrani, Yunani dan Aramaik, Masya Allah. Bahkan orang-orang Yahudi di Manado belajar kepada beliau, Masya Allah. Jadi Al-Fakir Habib sangat menghindari diskusi dengan sesama umat Islam. Andaikan ada perbedaan dalil, sudah, yang penting tidak sampai taraf usuluddin yang menyebabkan kafir. Kalau untuk asyidda ulal kufar, memang itu yang setiap hari kita lakukan, Habib. Jadi alhamdulillah ada banyak manfaat. Dan pertama kali Al-Fakir bisa bertemu Habib Rizik yang dari dulu saya kagumi. Alhamdulillah sekarang ini barokah nasab Ba'alawi yang dibahas, bisa bertemu dengan Habib Rizik, alhamdulillah. Untuk terakhir, Al-Fakir meminta doa kepada Habib Rizik dan para asatidzah, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Semoga seterusnya tetap diberikan kekuatan oleh Allah, karena memang menyampaikan sesuatu kepada orang kafir itu berat, Habib, sangat berat sekali, terutama yang muta'annid, yang membawakan syubhat-syubhat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada istri-istri Rasulullah, dan kepada para ulama. Karena tarafnya sekarang itu sudah menggunakan hadis dan tafsir. Jadi orang Kristen sudah paham hadis sekarang. Apa mutawatir, apa itu mu'dhal, apa mu'allak, apa munqati, wa ma asbaha dzalik. Paham mereka itu. Christian Prince itu pernah berdiskusi. Kemudian seperti Zakaria Butros dan lain sebagainya. Mereka memang niat untuk misi pemurtatan, Habib. Maka dari itu di sini kami meminta doa, semoga selalu istiqomah dalam dakwah ini dan selalu diberikan jalan oleh Allah dan diberikan rizki yang lancar dan terus bisa istiqomah. Mungkin itu dulu, Habib, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza Gus Wafi, Masya Allah. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang kemarin sudah ikut menghadiri diskusi di Kesultanan Banten, karena memang ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan, ya ikhwan. Jadi ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana musuh-musuh Islam ini terus berupaya untuk mecah belah kita, ngadu domba kita, dan memasukkan tasykik dalam hal apa saja yang berkaitan dengan agama kita. Kita dibuat ragu dengan kenabian Nabi kita, kita dibuat ragu dengan eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kita dibuat ragu dengan Al-Qur'an, kita dibuat ragu dengan Ahlul Bait Nabi, kita dibuat ragu dengan para sahabat Nabi, kita dibuat ragu dengan segala kebenaran yang ada. Maka itu jazakallah khair Gus Wafi kemarin bersama Buya Qurtubi Jailani, Habib Hanif dan lain sebagainya berusaha untuk menempatkan yang hak itu di tempat yang hak, yang batil itu di tempat yang batil. Laumata laim. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya, ada 3 rasa.
Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.